Halo, balik lagi sama gue Yaski dari Telset. Nah, kalian pasti kenal benda laknat ini nih. Ya, ini adalah power bank. Wajib kita bawa kalau HP kita baterainya kecil, terutama kalau HP-nya nggak tipis. Pokoknya ini hal yang kayak ngapain sih gue bawa ini gitu. Kita butuh baterai yang lebih awet. Di dunia smartphone, kita dipaksa milih mau HP tipis, baterainya kecil, atau mau pakai baterai Jupo siap-siap bawa batu bata di kantong, jadi kayak HP tebal gitu. Terus Realme 15T hadir dan dia bilang, kenapa nggak dua-duanya aja? Dia punya baterai 7000 mAh tapi tebelnya cuma 7,79 mili aja. Dan harganya itu 3 jutaan. Bisa dibilang ini adalah sebuah anomali. Kayak nemu unicorn di parkiran Indomaret. Ini spesifikasi yang menentang hukum fisika dan hukum ekonomi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dipangkas Realme untuk melakukan sihir ini? Mari kita telaah. Oke, HP ini selama dipegang ringan. Dia punya bobot 181 gram untuk HP 7000 mAh. Ini rasanya kayak nggak masuk akal. Finishingnya matte, enak dipegang, nggak norak, dan yang paling penting nggak nyeplak sidik jari. Di dalam boxnya lengkap. Dia ada case-nya case bening ini, terus dia ada charger 60 watt, clear. Jadi paket pembeliannya itu lengkap. Soal IP rating, HP 3 jutaan biasanya tahan cipratan, itu aja. Nah, Realme 15T ini punya IP66, tahan semprotan air kencang, IP68, tahan nyelam sampai kedalaman 1,5 meter, dan dia punya IP69, tahan air panas bertekanan tinggi. Realme ini HP 3 jutaan atau perlengkapan SAR. Ini absurd, ini overkill, paling indah yang pernah gua lihat di kelas mid-range. Dari segi build quality-nya, ini rasanya kayak bukan mid-range. Kalau kalian pikir build quality-nya yang gila, itu nggak berhenti di situ aja. Nih, bisa kalian lihat layarnya. Nah, layarnya ini udah bagus. Dia ini pakai panel AMOLED ukuran 6,57 inci, resolusinya Full HD+, terus refresh rate-nya 120 Hz. Itu standar bagus buat HP 3 jutaan. Yang nggak standar, itu kecerahannya. Kecerahannya dia nyampe 4000 nits. Sebagai gambaran aja nih, HP flagship yang belasan juta sampai 20 jutaan itu agak ngos-ngosan ngejar 3000 nits. Ini malah dikasih 4000 nits di kelas harga 3 jutaan. Ini layar HP apa lampu mercusuar nih terangnya nih, dipakai di bawah matahari, ini bisa banget nampilin konten. Pokoknya layarnya masih genjreng banget gitu, nggak ada lawan di kelasnya. Terus juga dia punya PWM dimming 2160 Hz yang bikin mata nyaman. Nah, kalau layar udah oke, gimana soal audionya? Audionya ini udah pakai dual speaker, jadi stereo speaker. Walaupun kualitas suara itu menurut gua so-so aja, biasa aja gitu. Oke, kita lanjut ke bagian performa. HP ini pakai Dimensity 6400 Max buatan MediaTek. Ini bukan chipset adu-adu kenceng-kencengan di Antutu. Sebagai gambaran, di Antutu HP ini cuma dapat skor 500.000 aja. Bisa dibilang chipset ini chipset efisiensi. Buat main Mobile Legends, rata kanan masih bisa dipakai. Buat PUBG, settingan high masih cukup oke. Kalau Genshin Impact sih, ya bisa dipakai, tapi ya settingannya low gitu. Terus juga setelah 30 menit, main game berat kayak Genshin Impact itu rasanya HP-nya udah mulai agak panas. Wajar, sistem pendinginnya kerja keras tapi fisikanya nggak bisa dilawan. Jadi intinya HP ini buat daily driver dan gaming casual aja. Kalau buat main game kenceng-kencengan, gue rasa tentunya bukan pilihan buat kalian. Tapi tenang aja, bagi kalian para gamer bakal dapat fitur menarik lainnya. Nanti kita bahas di bagian baterai. Tadi udah sebut baterai, sekarang alasan utama kalian nonton video ini tentunya karena baterainya 7000 mAh. Ini konyol banget nih, baterainya kayak serasa nggak habis-habis gitu. Selama gue pakai normal, browsing, media sosial, terus nonton, foto-foto, main game ringan, dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam, baterainya masih sisa 40%. Ini HP kayak nolak gitu. Oh, gue nggak bakal mati nih, tenang aja. Jadi kalian nggak perlu ngecas gitu. Buat kebanyakan orang, ini HP 2 hari sekali cas mungkin ya, kalau dia jadi HP yang kedua gitu, secondary driver. Ngecasnya juga udah 60 watt. Satu jaman ini HP bisa penuh, full gitu. Nah, buat ukuran 7000 mAh, ini udah enak banget. Di pembahasan performa, gue bilang ada fitur yang bikin gamer seneng, yaitu ada fitur bypass charging. Nah, jadi kalian bisa main game sambil dicas. Jadi listriknya langsung ke mesin, nggak ke baterai. Bikin HP-nya tetap adem, baterainya tetap awet. Nah, itu tadi baterainya. Tentunya kita penasaran banget, apa sih bagian yang dipangkas dari Realme 15T ini? Nih, mungkin kalian bisa lihat kamera. Sebenarnya kameranya menurut gue udah bagus ya. Dia itu pakai kamera utama 50 megapiksel. Buat di siang hari, hasil kameranya itu udah sangat mumpuni. Warnanya bagus,
Terus juga detailnya juga oke. Nah, buat kamera depannya juga 50 megapiksel, hasilnya jernih. Terus dia pakai setup dual kamera, yaitu kamera 2 megapiksel black and white. Sensor alibi ini bisa dibilang sensor apa ya? Sensor alibi, sensor pajangan, sensor biar nggak sendirian. Yang paling penting, jadi kayak ada temennya gitu. Sayangnya dikasihnya black and white, bukan ultra wide. Ya, di 2025 HP 3 jutaan tanpa ultra wide, ya ini dia. Realme 15T 5G adalah pertaruhan mereka membuang seluruh fleksibilitas fotografi demi satu hal, yaitu baterai dan build quality. Secara software, HP ini udah berjalan di Realme UI 6.0 di atas Android 15. Mulus, responsif. Bloatware ada beberapa aja gitu. Tinggal di uninstall aja, nggak repot gitu ya. Yang nama juga HP 3 jutaan, jadi ya udahlah, mungkin itu segi bisa dikompromikan lah sama kalian. Terus juga dia punya fitur-fitur kekinian kayak EA Eraser buat ngapus mantan di foto kalian yang kalian foto sama mantan, mungkin bisa dipakai gitu ya. Terus juga dia ada Circle to Search, jadi kalian bisa lihat, misalkan kalian penasaran lihat objek, tinggal pakai aja Circle to Search. Terus juga dia punya Dynamic RAM atau Virtual RAM, mungkin kalian pernah dengar. Ya dari segi software gue rasa udah cukup oke, paling catatannya masih ada bloatware, tinggal kalian hapus-hapusin aja. Toh juga dari gua nggak ada keluhan berarti sih. Jadi, Sobat Telset, apa kesimpulan Realme 15T ini? HP ini adalah sebuah statement, dia bukan all-rounder, tapi dia spesialis. Realme 15T adalah HP untuk orang yang mual lihat power bank, udah males banget. Mungkin untuk abang ojol, abang kurir, ini HP yang cocok buat kalian. Apalagi buat kalian yang kerjanya di outdoor gitu. Layarnya kan cerah ya. Terus juga dia punya build quality yang oke, udah punya sertifikasi IP69. Yang mana fitur-fitur tadi tuh harusnya nggak ada sih di HP harga 3 jutaan gitu. Tapi semua hal yang kalian dapetin itu ada pengorbanannya. Jelas bagian kamera, jika kalian foto-foto tiap hari yang butuh banget lensa ultrawide, HP ini nggak nyediain itu. Tentunya bakal bikin kalian frustasi buat cari kamera 0,5. Tapi kalau kalian milih HP badak, tahan banting, tipis, tahan air, jawaban itu ada di Realme 15T di kelas harga 3 jutaan. Jadi gimana menurut kalian? Rela kehilangan ultrawide demi baterai 7000 mAh? Atau kalian punya deal breaker lainnya di HP ini? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jadi kalian debat aja dah di kolom komentar. Seperti biasa, gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye!